Atlas juga cantik, tapi Fataling bahaya ya kalau diambil. Iya. Siapa romer yang nggak bisa di-copy? Franco juga beladihannya serem sih, tapi masih Rugi bisa. kalau sampai mau di Copy sih. Kalau iya. IMU itu ngopinya ke arah beladihan ya, Mo. Dia tuh harus dekat banget sama hero lawan kan untuk Iya, menggunakan bener. beladihan. Dan Valentina again itu bukan hero tank, jadi nggak stable Franco dan itu malah jadi membuat Valentinanya open Iya. position dan bisa dipukulin. Sebenarnya menurut aku kalau misalnya beladihan connect, maksudnya di copy pun mereka paling cuma bisa yang ngelock satu gitu kan. Karena Betul. dia nggak punya run hook yang dia bisa pakai itu beladihannya doang. Betul. Jadi nggak akan ada combo juga dari Valentinanya. Nah, makanya Kecuali nih, knockout apa? strike-nya connect langsung depan mukanya si Pakito dan juga Valentina itu beda cerita. Betul. Kira-kira makanya eksekusinya bakal seperti apa ya, Nah, Mo? Karena iya. dari draft sebenarnya ya lumayan cukup balance lah. Gak sampai timpang-timpang banget, tapi memang menurut Kolus MBR lebih unggul sedikit. Makanya buat teman-teman langsung aja ketik hashtag MBR wow jika kalian adalah pendukung dari MBR Delvin atau Ada hashtag once a geek always a fam tentunya untuk geek fam yang ladies yang sudah ada ponytailnya tadi ya logonya. Betul. Ini bakal seru banget tentunya karena kita akan melihat siapa tim yang akan melaju bersama dengan Evil Sling nanti di semifinal atau siapa satu tim yang akan kehilangan poin pertama. Betul, nah karena sudah mulai terdengar suara line up dan kita bakal langsung Let's putar-putar go! buka portalnya. Let's go. Putar-putar. Selebel. Selebel. Ini dia game pertama antara Geek Farm dan juga tim dari MBR. Yep. Apakah bakal terjadi game cepat seperti Evo Slings bertemu dengan Dewa United Eve tadi? Atau ini bakal memecahkan rekor game ladiesnya di atas 15 menit? Maybe, who knows ya. Iya benar. Dan ya memang early game sebenarnya Kari melawan Popol Kupa dia harus benar-benar jaga jarak karena Baitem Kupa itu bakal bisa nge-zoning out seorang Kari bahkan di arah top lane. Itu Gicel sekali banget karena dia berusaha untuk nahanin damage dari seorang Glue. Glue adalah hero XP lane yang sempat populer di sekitar 3 meta atau 4 meta yang lalu tapi memang kepopulerannya itu menurun karena sempat terjadinya beberapa nerf ya untuk Glue. Iya dan kali ini Glue yang menurut aku memang sebenarnya peranannya juga cukup penting sih. Karena masalahnya kalau misalnya dia nangkep terus nggak ada follow up tuh agak sedikit sayang gitu kan. Apalagi yang kita tahu memang sebenarnya ini anak-anakannya Glue ini bisa untuk mencicil shadow kill yang dikeluarkan sama seorang Seth. Nah makanya harus benar-benar pintar jaga jarak juga, jangan sampai nanti ketempel ya kan, jangan sampai di grab tapi lihat enhance chain, iron hooknya Valanir sayang sekali masuknya ke tengah-tengah Eiko dan Ney Pejes dan oh iya Valanir juga yang kemarin sempat bermain roamer ya di salah satu turnamen, dia mengganti role-nya yang tadinya XP kali ini bermain roamer lagi dan enhance chain mulai dikeluarkan dan first blood juga didapatkan, Eiko pun berhasil untuk tumbang. Tumbang di tangan seorang Seth lagi ini yang bakal menjadi tabungan manis seperti yang kita udah bilang kalau jungler udah dapetin first bloodnya, udah dapetin kill pertama, ini bakalan enak banget untuk segi farmingannya dan bahkan dari gold yang dia punya. Sementara dari Gicel kali ini bakal juga menahan poi di area atas tentunya. Betul, kirain Gicel versus Kempi beda ya. Bukan. Ini Gicelnya beda dan Iron Hook ternyata mid lane connect bahkan di flick out. Dan beladihan udah mulai di IMU oleh seorang Navy Jazz. Tapi lihat Turtle sudah mulai dipukul-pukul. Falling Star Moon juga sempat dikeluarkan. Turtle-nya berhasil dicuri oleh seorang Seth dengan Retribution yang cukup on point. Bahkan Enhance Chain dikeluarkan ke arah Eiko. Eiko-nya tumbang. Looking for more kah? Ternyata dari MBR Delvin masih sabar lagi. Bahkan Purple Buff-nya digangguin. Iya mulai digangguin, mulai ditarik ulur tentunya Valanir yang punya Iron Hook kali ini. Dan kita melihat pemain-pemain dari Geek Farm Ladies yang udah mulai kehilangan tempo permainannya nih karena setiap objektif berhasil dicuri dan bahkan aku ngelihat rotasi yang dibawa sama MBR Delvin ini mulai lebih kelihatan. Lagi-lagi ada chain dari seorang Shin dan 2 menit pertama hampir menyentuh menit ketiga ini MBR mereka langsung dapetin poin pertama mereka. Betul, lumayan cukup cepat ya, terutama biasa. Again, Popol Kupa adalah hero yang super duper objektif. Tarat itu cepat banget hilang, doakan Eiko-nya menjadi target lagi. Iron Hook dan Enhance Chain combo bareng. Tapi masih ada Circling Eagle, bakal flick out ke arah belakang karena masih ada sedikit access ability dan Bloody Hunt. Sempat dikeluarkan dan akhirnya Nave Jazz, dia pun langsung ditumbangkan. Ini bakal sulit banget tentunya karena kita tahu Valentina begitu penting punya Arcane Shield, punya IMU juga yang bisa digunakan. Namun lagi-lagi ya ketika kita ngomongin Franco, ini tentunya combo Iron Hook dan juga Bloody Hunt cukup menyeramkan dan kalah shadow kill dan bahkan sempat di knock out strike dari seorang Vesely menggunakan jabnya tadi. Tuh, tapi
Siapa Chef. tuh? Chef. Nah, Chef ini ya dia punya playstyle kaskus ya, Kaskus. ketika dia bermain dengan Uh-uh. Hayabusa, yaitu bahkan tanpa inisiasi dari teman-temannya, dia tuh berani banget untuk mengeluarkan Quad Shadow ultimate di depan Bener. sana, baru dia mundur sendiri gitu. Jadi Dia yang itu inisiasi membuat ya. lawannya kaget, ya. Lawannya bakal kaget, loh Hayabusa tiba-tiba berani banget itu masuk gitu. Iya, Tapi emang memang cukup harus hati-hati. cukup nyeremin juga sih sebenarnya. Bisa jadi pedang bermata dua, tapi kayaknya kalau aku ngeliat dari playstyle Chef yang udah punya 3 kill di awal, ini sih dia bener-bener kalkulasinya bener-bener udah diperhitungkan kok. Betul. Dan zoning yang dilakukan. Nah, udah mulai dibaca Kupa juga pelan-pelan, tapi memang minionnya karena habis, mau nggak mau objektif outer top turret belum bisa didapatkan sama teman-teman di Delvin, tapi save-nya Shadow Kiru, dan akhirnya sang glue yang digunakan oleh Poi, dia pun langsung tumbang. Tapi ternyata ada chain yang connect ke arah serang Eko. Ekonya harus hilang lagi untuk yang ketiga kalinya. Sementara dari Vesely dan juga Nei ini tidak mau untuk melakukan mungkin team fight lanjutan ke arah MBR karena ngelihat 3 pemain dari MBR ini udah berkumpul tadi di area atas. Dan Makanya nih, Shine. karena Turret demi Turret itu dengan kehadiran Popol Kupa bener-bener ngeri sih. Kayak setiap lane itu nggak boleh ditinggal, terutama kalau Popol Kupanya tuh peka. Peka Dia banget. bisa aja langsung kayak muter-muter sendiri gitu kan. Kayak lihat lane yang kosong yang memang gak dijagain sama lawannya untuk segera digerogotin. Iya, ini ada pertukaran dari Yupi juga dari segi laning-nya. Jadi posisi dari seorang nama kok Nira ya, dari Nira ini bakal ketemu sama Gical. Jadi Gical harus benar-benar hati-hati, tapi Valanir lagi-lagi Bloody Hand dan juga Flicker combo dengan satu buah Bloody Hand menumbangkan satu pemain, yaitu adalah Nei. Tapi ternyata di sisi lain dari seorang Gical juga diam-diam menumbangkan Eko. Nah itu dia tuh, diam-diam menghanyutkan, bahkan outer middle turretnya menjadi targetnya karena flick out ke arah belakang dari nama kok Nira. Langsung sempat dikeluarkan, bahkan outer middle turret tanpa bantuan minion langsung hancur, roboh sudah. Roboh. Padahal kalau kita ngeliat turret di area atasnya ini masih kosong melambung, masih bisa aja ditumbangin. Tapi Yupi benar-benar bergerak sesuai dengan arahan yang baik. Dimana dia ngelihat ini coveran dari MBR benar-benar cukup banyak di area midnya. Jadi potensi ketika 2 pemain tumbang dari Geek Fam Ladies, ini langsung loh Yupinya rotasi dan ngambil turret yang cukup penting di area mid. Nah, karena udah seperti yang biasa kita omongin ya Mo ya. Apa tuh? Outer middle turret hancur, maka bakal enak banget buat rotasi. Iya, Seperti betul. sekarang lihat tuh save-nya masuk lagi sendirian. Nama kok Nira yang menjadi korbannya kah, ternyata masih bisa survive dengan 1 bar terakhir. Benar. Bahkan dari MBR Delvin dengan cepat mengambil inner top turret. Dan mereka masih gak mau pulang, maunya perang. Iron Hook-nya untungnya masih belum connect. Untung masih belum connect dan masih bisa dihindari oleh seorang Eko. Dan kali ini dari Geek Fam Ladies mereka benar-benar kesulitan. Mereka belum dapetin 1 point kill pun. Dan Gical ini udah kayak formasi 4-1 yang dibawakan sama MBR. Dimana Gicalnya yang bakal ke lini lain yang tidak dihinggapi oleh pemain-pemain dari MBR. Betul, nah lihat tuh di area bottom lane pun bahkan Blue yang harus sustain Gical. cepet banget langsung hilang menjadi puding yang langsung ditelan sama teman-teman MBR Delvin. Ini bakal sedikit sulit untuk Geek Fam Ladies dan sementara Gical dia cukup tugasnya untuk split push atau ngezoning aja player-player dari Geek Fam Ladies yang mau ditangkap sama MBR. Nah itu dia, sama Kolis baru tahu loh, harus Apa tuh? serigala tuh karnivora, tapi ternyata dia suka puding. Enak ya pudingnya. Iya. Dan ada Falling Starmon lagi dan lagi dari seorang Gical dan kali ini bakal coba di follow up. Dia sudah mulai masuk tapi ternyata masih ada split-split yang dikeluarkan oleh seorang Poi. Jadi sepertinya dari Shadow Kill ini bakal disimpan dulu sama Chef nih. Pelan-pelan lagi ya Mo ya, sabar lagi karena terlalu terburu-buru tuh kadang-kadang memang berbuah tidak baik ya. Karena Iya, itu makanya. satu momen aja mereka salah. Dengan adanya carry, apalagi kalau sampai carry dapetin point kill, itu bakal ngasih pundi-pundi gold ke dirinya. Dan ketika itemnya jadi, otomatis frontline dari MBR Delvin itu dengan cukup mudah dihabisin. Walaupun sekarang lihat menit hampir ke-8, beda goldnya 10.000 Mo. Wah ini mimpi buruk sih sebenarnya Geek Fam Ladies. Mereka harus dapetin setidaknya shutdown atau nge-punish balik pemain-pemain Shadow dari kill. MBR. Shadow Kill bakal coba dibuka tapi Eiko tumbang di tangan seorang Chef. Itu cepet banget sih, karena damage-nya memang udah terlalu dalam. Dia belum punya endless loh tadi padahal. Makanya damage-nya udah sedalam itu. Matilda yang biasanya build item tank yang harusnya sedikit sustain itu rasanya benar-benar kayak kaleng kerupuknya kan gitu. Matildanya baru silent drop, nggak ada physical defense, bahkan dia pakai tough boots Mo, bukan warrior boots. That's why damage dari Hayabusa tuh langsung auto masuk semua. Iya, padahal kalau kita ngeliat sebenarnya memang lebih banyak physical damage yang dimiliki oleh Ember Devil. Sebenarnya dia mau pakai tough boots ini untuk ngurangin stunnya sih, durasi stun. Tapi
Masalahnya damage dari Ember ini udah sakit banget, udah perih banget kok. At least bikin skill leg split sih, itu Iya, jawaban itu dulu ya. Satu benar. item defensive physical Betul, yang bakal betul. membantu untuk tahan beberapa damage dari MBR Dolphin. Sebenarnya yang sakit-sakit banget ya Bun. Iya, dan makanya nih ya dengan kehadiran Lord yang pertama harusnya MBR Dolphin kalau memang masih rapi kayak gini dengan perbedaan gold dan level dan ini terlalu jauh ya mau ya. Mereka bisa aja ngambilin minimal satu base turret lawan atau bahkan ini bisa ompong kalau mini manajemennya rapi. Tapi memang kurang rapi kayaknya, bottom dan mid yang masuk duluan. Yes, tapi kayaknya dari MBR Delphin mereka mau kasih distraction dulu Soraya dari turretnya. Bahkan coba dicicil oleh minion di area midnya. Dan masalahnya MBR mereka pun gak mau terlalu gegabah ya. Mereka mainnya masih disiplin, masih nungguin tentunya inisiasi yang bakal dibuka oleh seorang Palanir yang udah nunggu di area depan. Tapi ternyata dari seorang Seth ini bener-bener gak ragu banget untuk pakai shadow kill-nya, untuk pakai shurikennya masuk dengan Coach Edo. Betul. Nah ini dia Iron Hook, ternyata connect, Vesely. Dia tidak bisa bertahan dan bahkan langsung terinstan kill begitu saja. Bahkan Ney-nya diajar dengan shadow kill, untungnya masih punya flicker sehingga shadow kill pun langsung terhenti. Hingga dari Lordnya pun masih dengan darah yang lumayan cukup penuh. Dari MBR Delphin masih mau mencoba untuk maju ke depan sana. Tapi Big Farm Ladies masih melakukan defensif yang begitu keras. Biden Kupa, Eiko-nya tumbang. Looking for more karena Poi yang kali ini menjadi target. Tapi untungnya gak ada minion sehingga MBR Delphin harus mengubah target ke base middle turret Momochan. Iya, dan kali ini Poi apa yang akan dilakukan? Apakah space bakal dibuka begitu saja mencoba untuk menangkap, tapi ternyata dibalikin karena ada beladihan dari seorang Palanir. Dan kali ini dibalikin keadaan lagi-lagi Enchan Henja keluar dari seorang Shine. Dan MBR Delphin mereka bakal berfokus terhadap base-nya. Kali ini bakal coba ditahan dengan satu bonok aspek, tapi itu tidak cukup karena MBR Delphin mereka langsung memantapkan langkah mereka di game yang pertama 1-0. Wow ya, langsung dapetin kemenangannya itu udah hal yang angin segar ya bagi